Shalom, sahabat Petra yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Bagaimana kabar saudara hari ini? Saya berharap saudara-saudara dalam kondisi yang baik, penuh dengan semangat dalam menjalani hari ini. Untuk mendasari kita dalam menjalani hari ini, marilah kita khususkan waktu kita dalam embun pagi saat ini, edisi Senin 23 Maret 2026, bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho dari GKJ Kota Gede. Sebelum bersama kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sumber kehidupan kami, pada saat ini kami datang ke hadapan-Mu dengan hati yang terbuka. Di tengah kesibukan, kelelahan, dan berbagai pergumulan hidup, kami rindu berhenti sejenak untuk mendengarkan firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, supaya ketika firman-Mu kami dengarkan, kami tidak hanya memahami dengan pikiran, tetapi juga merasakannya di dalam hati dan melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Kiranya melalui firman-Mu saat ini kami menemukan kembali sumber kehidupan sejati di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, firman Tuhan saat ini diambilkan dari Mazmur 143 ayatnya yang pertama sampai yang ke-12 yang demikian firman Tuhan. Mazmur Daud. Ya Tuhan, dengarkanlah doaku, berilah telinga kepada permohonanku. Jawablah aku dalam kesetiaan-Mu demi keadilan-Mu. Janganlah berperkara dengan hamba-Mu ini, sebab di antara yang hidup tidak seorang pun yang benar di hadapan-Mu. Sebab musuh telah mengejar aku dan mencampakkan nyawaku ke tanah, menempatkan aku di dalam kegelapan seperti orang yang sudah lama mati. Semangatku lemah lesu dalam diriku, hatiku tertegun dalam tubuhku. Aku teringat kembali kepada hari-hari dahulu, aku merenungkan segala pekerjaan-Mu, aku memikirkan perbuatan tangan-Mu. Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku haus kepadamu seperti tanah yang tandus. Jawablah aku dengan segera ya Tuhan, sudah habis semangatku. Jangan sembunyikan wajah-Mu terhadap aku, sehingga aku seperti mereka yang turun ke liang kubur. Perdengarkanlah kasih setia-Mu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu-lah aku percaya. Beritahukanlah aku jalan yang harus kutempuh, sebab kepadamu-lah kuangkat jiwaku. Lepaskanlah aku daripada musuh-musuhku ya Tuhan, padamu-lah aku berteduh. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Kiranya roh-Mu yang baik itu menuntun aku di tanah yang rata. Hidupkanlah aku oleh karena nama-Mu ya Tuhan, keluarkanlah jiwaku dari dalam kesesakan demi keadilan-Mu. Binasakanlah musuh-musuhku demi kasih setia-Mu, dan lenyapkanlah semua orang yang mendesak aku, sebab aku ini hamba-Mu. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia setiap kita yang mendengar dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Hosiana. Saudara-saudara yang terkasih, tema kita saat ini adalah sumber kehidupan. Sahabat Petra yang terkasih, ada fenomena yang menarik di zaman kita saat ini, yaitu banyak orang yang terlihat hidup dengan sangat sibuk, tetapi sebenarnya mereka merasa kosong di dalam hati. Banyak yang punya pekerjaan, aktivitas, bahkan punya pencapaian yang luar biasa, tetapi tetap merasa lelah secara batin. Lelah mereka bukan lelah secara badaniah, tetapi lelah secara hati. Di tengah dunia yang serba cepat ini, kita sering seperti orang yang terus berjalan jauh tanpa menemukan mata air. Kita terus berlari, tetapi tidak selalu tahu di mana sumber kehidupan yang sejati. Bacaan kita saat ini melalui Mazmur 143 sebenarnya lahir dari situasi yang mirip dengan yang saya sampaikan tadi. Pemazmur sedang berada dalam tekanan.
Ia merasa terhimpit oleh musuh. Ia merasakan kelelahan dan hampir kehilangan harapan. Kalau kita membaca di ayat 4, ia berkata, "Semangatku lemah lesu di dalam diriku. Hatiku tertegun dalam tubuhku." Menurut saya ini sebuah kalimat yang sangat jujur. Pemazmur tidak pura-pura kuat, tetapi ia justru mengakui bahwa dirinya lelah secara batin. Tetapi justru di tengah kelemahan itulah ia kemudian menemukan sesuatu yang penting dalam hidupnya. Bahwa dia kemudian kembali kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan. Kemudian kita baca di ayat 8, ditulis demikian, "Perdengarkanlah kasih setiamu kepadaku pada waktu pagi, sebab kepadamu aku percaya." Perhatikan kata ini, kasih setia Tuhan. Di dalam bahasa asli atau bahasa Ibrani, kata ini merujuk kata hesed. Artinya bukan sekedar kasih biasa, tetapi kasih yang setia, yang tidak pernah berubah, tidak pernah meninggalkan dan tidak pernah mengecewakan. Dengan kata lain, bahwa pemazmur sadar ketika semua terasa rapuh, ketika manusia bisa mengecewakan, ketika keadaan serba tidak menentu, hanya kasih Tuhan yang tetap menjadi sumber kehidupan. Sahabat Petra yang terkasih, jika kita renungkan, kehidupan manusia sebenarnya seperti tanaman. Tanaman bisa saja terlihat hijau dari luar, tetapi jika akarnya tidak mendapatkan air, maka tanaman ini akan perlahan menjadi layu. Begitu juga dengan manusia. Kita bisa saja terlihat kuat di luar. Kita masih bisa tersenyum, kita masih bisa bekerja, kita masih beraktivitas secara normal. Tetapi jika jiwa kita tidak terhubung dengan sumber kehidupan, maka perlahan-lahan kita akan kering di dalamnya. Oleh karena itu pemazmur berkata di ayat yang ke-6, "Aku menadahkan tanganku kepadamu, jiwaku merindukan engkau seperti tanah yang kering." Sahabat Petra bisa membayangkan bagaimana kondisi tanah yang lama tidak terkena hujan. Tanah itu retak, tanah itu menjadi keras, tanah itu menunggu air. Begitulah jiwa manusia ketika tanpa Tuhan. Dan masa Prapaskah mengingatkan kita akan hal tersebut. Prapaskah adalah waktu untuk kembali ke sumber kehidupan. Seringkali kita mengira bahwa kehidupan sejati itu pada kesuksesan, mempunyai harta yang banyak, status sosial yang tinggi, dengan segala pencapaian-pencapaian yang kita bisa banggakan. Padahal semua itu bukan sumber kehidupan. Itu hanyalah wadah kehidupan. Sumber kehidupan yang sejati adalah dalam diri Tuhan Yesus sendiri. Yesus pernah berkata dalam Yohanes 10 ayat 10, "Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan." Perhatikan ayat tadi. Yesus tidak hanya memberi hidup. Yesus adalah sumber hidup itu sendiri. Karena itu ketika kita menjauh dari Tuhan, kita seperti tanaman yang jauh dari air. Namun ketika kita kembali kepada Tuhan, kita menemukan kehidupan yang baru. Sahabat Petra yang terkasih, di zaman sekarang ini ada fenomena yang sering terjadi juga, bahwa orang mencari ketenangan dengan berbagai macam cara. Anak-anak sekarang menyebut dengan healing, dengan staycation, dengan liburan.
dengan mencari hiburan, dengan media sosial, bahkan pelarian-pelarian yang lain. Semua itu mungkin bisa memberikan kelegaan kepada kita, tetapi hanya sementara. Tetapi tidak selalu memberi kita kehidupan yang sejati. Kenapa? Karena yang kita butuhkan bukan sekedar hiburan, tetapi sumber kehidupan. Pemazmur mengajarkan sesuatu yang sederhana tetapi mendalam, dikatakan di ayat yang 10. Ajarlah aku melakukan kehendak-Mu, sebab Engkaulah Allahku. Menariknya, sahabat Petra yang terkasih, pemazmur tidak meminta hidup yang mudah. Ia meminta hati yang dibimbing Tuhan. Karena kehidupan sejati bukan soal hidup tanpa masalah, tetapi kehidupan sejati adalah kehidupan yang dipimpin oleh Tuhan sendiri. Jadi jika kita melihat perjalanan menuju Paskah, kita melihat kepada satu kebenaran yang sangat mendalam. Yesus berjalan menuju salib. Dari sudut pandang manusia, salib ini nampak seperti akhir kehidupan. Tetapi justru dari salib itulah kehidupan baru lahir. Dari penderitaan itu muncul keselamatan. Dari kematian muncul kebangkitan. Salib mengajarkan kita bahwa Tuhan sanggup mengubah segala kegelapan menjadi sumber kehidupan. Karena itu ketika kita menghadapi pergumulan hidup, kita tidak perlu berputus asa. Justru seringkali di saat-saat tersulit itu, kita belajar menemukan kembali Tuhan sebagai sumber kehidupan. Pemazmur menutup mazmur ini dengan sebuah keyakinan yang kuat. Yang demikian, karena nama-Mu ya Tuhan, hidupkanlah aku. Perhatikan kalimat ini, hidupkanlah aku. Artinya, Tuhan, Engkaulah yang memberi hidup kepadaku. Sahabat Petra yang terkasih, mungkin hari ini ada di antara saudara yang merasakan kelelahan. Ada yang merasa dirinya begitu kosong. Ada yang sedang memikul beban yang berat. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, jangan mencari kehidupan di tempat yang salah. Kembalilah kepada Tuhan, karena hanya Dia yang dapat memulihkan hati, menguatkan jiwa, dan memberi kehidupan yang baru. Dan ketika kita kembali kepada Tuhan, kita akan menemukan bahwa sumber kehidupan itu tidak benar-benar jauh dari hidup kita. Sumber kehidupan itu selalu ada. Ia selalu mengalir dalam diri kita. Ia selalu menunggu kita untuk datang kembali. Kiranya di masa Prapaskah ini kita semua belajar untuk kembali datang kepada Tuhan sebagai sumber kehidupan kita. Amin. Sahabat Petra yang terkasih, demikian Embun Pagi edisi 23 Maret 2026 bersama saya Pendeta Aditya Krisnugroho. Kita akan berjumpa kembali dalam Embun Pagi edisi berikutnya dan Tuhan memberkati saudara sekalian. Amin.